Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Bukalah hati Anda kepada Sang Gembala yang baik dan siapkan hati Anda untuk menerima kasih dan kebaikannya yang berlimpah yang sudah Ia sediakan untuk Anda. Ia ingin agar Anda menikmati semua yang sudah Ia siapkan bagi Anda dalam Mazmur 23. Ya Gembala yang baik, kadang hidup terasa tidak adil. Namun aku datang sekarang untuk mempercayai firman-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Pemurah, yang mengurapi dan mencukupkanku. Mungkin aku tidak mendapat semua yang kuinginkan di dunia ini, namun aku memiliki Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan untuk kerajaan-Mu yang kekal. Biarlah hatiku dipenuhi puji-pujian ketika aku merenungkan lagi siapa diri-Mu dan segala karya-Mu untuk diriku. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di masa Israel kuno, raja-raja dilantik dengan cara diurapi dengan minyak, yakni pencurahan minyak di atas kepala mereka. Ketika Daud menulis, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak di Mazmur 23 ayat 5, ini memang terjadi secara harafiah. Ia dilantik sebagai raja pilihan Allah bagi Israel. Apa yang harafiah tepat bagi Daud adalah kenyataan rohani bagi semua orang yang memberikan hidupnya bagi Kristus. Kita dijadikan ahli waris kerajaan Allah bersama Yesus. Dengan kata lain, kita telah diurapi sebagai anggota keluarga kerajaan surgawi lewat pencurahan Roh Kudus. Inilah kebaikan Allah kita. Ia tidak hanya menjadikan kita umat-Nya, Ia menjadikan kita anak-anak-Nya yang terkasih. Juga kita dapat untuk menikmati hadirat dan kebaikan-Nya, bahkan di hari-hari yang paling buruk sekalipun. Bahkan ketika musuh-musuh mengelilingi kita. Tak peduli dimanapun kita berada atau apapun yang kita hadapi, sebagai anak-anak Allah kita dapat masuk ke ruang tahtanya dengan penuh keberanian. Kapan saja kita menghendakinya. Dalam hidup Anda, hal-hal apa saja yang masih Anda butuhkan dari Allah?
Kebenaran apa yang Tuhan sajikan di atas meja hidangan Anda agar Anda nikmati? Ambillah waktu sejenak untuk bersyukur akan kebaikan-Nya yang Ia tunjukkan dalam Kristus dengan menjadikan Anda anak-Nya yang terkasih. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya, di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang, secara perlahan. Mari berdoa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan bagiku. Karya keselamatanmu menjadikanku anak terkasih dari Allah yang Maha Kuasa. Kini aku adalah anggota keluarga kerajaan surga. Tuhan, bantulah aku melihat diriku seutuhnya dan agar aku memuliakan-Mu. Satu Yohanes 3 ayat 1 berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Mari menutup renungan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa aku hanya perlu berkat-berkat-Mu yang berlimpah agar aku bertahan, bahkan bertumbuh. Ketika aku merasa terancam, kewalahan, atau berkekurangan, aku berdoa agar Engkau menyadarkanku akan kebenaran bahwa Engkau telah mengurapiku sebagai milik-Mu. Bersama-Mu, pialaku selalu melimpah. Aku akan tidur tenang malam ini di ruang takhta-Mu, karena Engkau selalu menjagaku dengan aman. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin.